Maksum adalah seorang pemuda yang saat ini baru berusia 18 tahun. Ia anak pertama dari pasangan Pak Manto dan Bu Mariati. Ia tinggal bersama keluarganya di pinggiran sebuah pantai dengan rumah beratapkan rumbia dan berdindingkan dari anyaman bambu. Bertahun-tahun lamanya mereka semua tinggal di tempat itu. Maksum bersama kedua adiknya dilahirkan dan dibesarkan di tempat itu. Kala itu, ketika Maksum masih berusia 14 tahun, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke sekolah SMA. Akan tetapi, ia malah memilih untuk bekerja. Hari demi hari pun ia jalani hingga akhirnya kenakalan remajanya pun semakin nampak saja. Ia mulai kenal dengan miras. Setiap malam ia selalu bermabuk-mabukan dengan teman sebayanya, hanya bermodalkan uang yang ia hasilkan kerja kuli angkut ikan di pelelangan yang tidak jauh dari rumahnya. Sebenarnya Maksum adalah anak yang baik. Setiap hari sepulang sekolah Maksum selalu bekerja di pelelangan ikan, dan hasilnya pun untuk membiayai sekolahnya sendiri, dan terkadang uang penghasilannya juga diberikan kepada sang ibu. Ia termasuk anak yang berprestasi kala ia masih sekolah, menjadi kebanggaan guru karena ia selalu mendapatkan ranking. Namun usianya yang masih remaja membuatnya mudah terpengaruh dengan lingkungan. Kala itu, ketika Maksum sudah berusia 18 tahun, sebuah musibah menimpa kepada Pak Manto. Saat malam Jumat, ayahnya akan berangkat melaut untuk mencari ikan bersama para nelayan yang berjumlah 5 orang. "Pak, Bapak jadi berangkat melaut? Kan ini masih musim ombak loh Pak, bahaya Pak," tanya Bu Mariati kepada Pak Manto. "Iya toh Bu, aku harus berangkat. Kalau ndak melaut, kita kan punya ansuran motor Bu. Nanti bayarnya pakai apa?" jawab Pak Manto sembari menyiapkan alat penangkap ikan. Dan singkat cerita, Pak Manto pun berangkat bersama 5 nelayan lainnya. Mereka pun sudah terlihat mulai memasuki kapal yang akan membawanya ke tengah-tengah lautan. Memang kapalnya bukanlah kapal besar, melainkan kapal otok yang hanya bisa memuat 7 orang saja. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam lamanya, mereka terombang-ambing di tengah lautan. Kala itu pesisir sudah tak terlihat, gunung dan pulau pun tak ada di sekitar mereka. Yang terlihat hanyalah luasnya hamparan laut berwarna biru. Namun secara tiba-tiba angin bertiup dengan kencang diiringi dengan ombak laut yang mulai menerjang kapal. "Hati-hati, matikan mesin," ucap Pak Manto berteriak. Dan tiba-tiba saja sebuah ombak yang sangat besar pun menghajar kapal yang ditumpangi oleh Pak Manto. Hingga akhirnya kapal pun hancur dan terbalik. Semua penumpang termasuk Pak Manto pun hanyut di bawah gulungan ombak yang sangat besar. Hanya tersisa 1 orang yang mampu bertahan. Dengan berpegangan dengan sebongkah kayu dari pecahan kapal itu. Hingga akhirnya semuanya pun hilang entah kemana. Pak Manto bersama nelayan lain dinyatakan hilang sampai saat ini. Tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup. Semua keluarganya pun sudah mengikhlaskan atas kepergiannya, termasuk Maksum bersama Bu Mariati. Setiap setahun sekali, Maksum bersama keluarga selalu menaburkan bunga di tepian pantai dan melantunkan doa untuk mendoakan almarhum sang ayah. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, Maksum kini telah berubah. Ia menjadi tulang punggung keluarga, dan Maksum pun telah berubah secara total. Ia tak pernah bermabuk-mabukan lagi. Saat ini justru ia menjadi sosok remaja yang sangat bertanggung jawab untuk sang ibu dan adik-adiknya di rumah. Setiap harinya ia bekerja menjadi tukang angkut ikan hasil dari para nelayan. Dan terkadang Maksum pun ikut melaut untuk menangkap cumi, ikan, dan lain sebagainya.
Kala itu salah seorang juragan, ya Juragan Bagio namanya. Ia adalah orang kaya di kampung Maksum. Ia pun memiliki banyak sekali kapal dan ia termasuk salah satu orang yang memiliki bagan yang lumayan banyak. Tak sengaja Maksum bertemu dengan Juragan Bagio di pelelangan. "Sum, kamu mau nggak tunggu bagan?" ucap Juragan Bagio. "Kamu nungguin doang, 100.000 per malam. Kalau mau nanti kamu tak anterin ke bagan," timpal kembali Pak Bagio. Maksum yang mendengar ucapan dari Pak Bagio pun sangatlah mau karena upah yang diberikan cukup besar, yaitu 100.000. Waktu demi waktu pun telah berlalu. Sore menjelang malam telah tiba. Maksum pun kembali ke rumah sembari membawa hasil kerja 1 hari penuh. Dengan langkah gontai, Maksum pun melangkahkan kaki perlahan demi perlahan. Dan tak lupa, Maksum pun membelikan beras dan mie instan untuk adik-adik dan ibu di rumah. Dan singkat cerita, setelah semalam terlelap dalam tidurnya, Maksum menyambut pagi hari penuh dengan riang. Ia kembali beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan di saat itu, Maksum bersama Pak Bagio pun mulai berunding. "Pak, kapan aku mulai menunggu bagannya?" tanya Maksum. Kapan ya, Sum?" "Nanti malam saja ya, Sum. Kayaknya waktunya tepat," jawab Juragan Bagio. Oh iya, Sum. Ini ada uang 100.000 buat pegangan kamu dulu. Jangan lupa, nanti jam 5 sore kamu aku anter," timpal kembali Juragan Bagio. Maksum pun kala itu sangat menyetujui tawaran dari Juragan Bagio. Dan singkat cerita, setelah ia pulang kerja, Maksum pun lalu berpamitan kepada sang ibu. "Bu, nanti malam aku mulai nunggu bagan Juragan Bagio," ucap Maksum sembari memberikan selembar uang 100.000. "Ya wis le, hati-hati. Ini kamu dapat uang dari mana? Kok banyak banget?" "Iya Bu, tadi dikasih sama Pak Bagio." "Ya sudah ya Bu, aku mau siap-siap dulu," jawab Maksum. Kemudian Maksum pun mulai menyiapkan barang bawaan yang akan ia bawa. Walaupun cuma 1 malam, Maksum membawa ganti. Dan tak lupa ia membawa joran pancing yang ia biasa bawa untuk memancing ikan. Tentu saja Maksum membawa joran pancing itu untuk menghabiskan waktu menunggu bagan. Setelah semuanya siap, tepat jam 4:30 sore, Maksum pun mulai berangkat menuju pelelangan ikan. Sesampainya di pelelangan ikan, Maksum bersama Juragan Bagio pun langsung menaiki kapal. Deruan suara mesin pun mulai terdengar, diiringi hembusan angin laut yang bertiup cukup kencang. Perlahan demi perlahan, kapal mereka pun mulai meninggalkan pesisir. Selama perjalanan, Maksum dengan Pak Bagio ngobrol kesana kemari hingga akhirnya tak terasa selautan lepas ia susuri. Sebuah gubuk yang ditopang dengan bambu pun mulai terlihat. Sebenarnya Maksum sedikit takut, akan tetapi ia juga sedikit penasaran karena selama ini ia tak pernah 1 malam di tengah lautan sendirian. Apalagi ini sendirian hanya tinggal di gubuk yang terbuat dari bambu. Ukurannya pun sangat kecil, hanya muat untuk 1 orang saja. Bahkan kala tidur, kaki Maksum pun kepentok dengan dinding bagian itu. Sangatlah sempit tempat itu hingga akhirnya mereka pun sampai. "Sum, kalau ada apa-apa panggil saya lewat ini ya," ucap Juragan Bagio sembari memberikan sebuah HT. Dan Juragan Bagio pun memberikan bekal untuk 1 malam ia berjaga berupa plastik berwarna merah yang berisikan roti, air minum, dan nasi bungkus. Dan kini Juragan Bagio pun mulai meninggalkan Maksum sendirian di tengah-tengah lautan. Kapal yang ditumpangi Juragan Bagio pun mulai menjauh dan akhirnya tak terlihat sama sekali. Maksum pun melihat ke berbagai sisi bagan. Ia mulai mengeluarkan joran pancing untuk melepaskan rasa bosan. Waktu demi waktu pun telah berlalu. Ia lewati sendirian di tengah-tengah lautan lepas.
Sebenarnya ada sekitar 4 bagan, akan tetapi semua bagan itu nampak kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sesekali ia pun berteriak-teriak memanggil-manggil. Ia berharap bagan-bagan lain yang berada dekat dengan bagannya pun ada penunggunya. Akan tetapi tak ada satupun jawaban. Akhirnya Maksum kembali memancing. Rembulan pun mulai menampakkan wujudnya. Perlahan cahaya rembulan mulai memantulkan cahaya di hamparan lautan. Maksum kini mulai menyalakan lampu petromak yang disediakan oleh Juragan Bagio. Sembari memancing, Maksum mulai melihat ikan mulai masuk ke perangkap yang ada di bagan itu. Sesekali ia menyalakan hatinya. Suara seperti hembusan angin kresek-kresek pun terdengar. Tes, 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 ucap Maksum. Tidak lama kemudian suara Pak Bagio pun mulai terdengar. Ada apa, Sum? Tanya Pak Bagio. Gak apa-apa, Pak, cuman ngetes saja. Ya sudah. Maksum kembali memancing. Akan tetapi ketika malam sudah mulai larut, tiba-tiba saja rintik-rintik air hujan mulai berjatuhan. Maksum pun sedikit panik. Ia langsung menghidupkan hatinya kembali. Pak, kayaknya mau hujan loh, Pak. Saya takut ada badai, ucap Maksum. Enggak akan ada badai, Sum. Biasa cuaca malam di lautan mah begitu, jawab Juragan Bagio. Kemudian hati itu pun kembali mati. Kini Maksum hanya bertemankan kegelapan malam. Hanya ada penerangan dari lampu petromak di dalam gubuk di atas lautan. Air hujan semakin membesar. Angin pun bertiup dengan kencang. Kini Maksum benar-benar panik. Hati pun mati, tak ada sinyal. Maksum meringkuk di dalam bagan. Dan tiba-tiba saja hujan yang turun semakin deras saja. Kilatan petir saling sambar menyambar. Tiba-tiba saja sebuah badai besar datang menerjang bagan. Bertubi-tubi badai itu pun menerjangnya. Dan tidak lama kemudian suara patahan kayu pun terdengar. Ya, suara itu berasal dari bambu penyangga bagan ia tinggal, yang mulai satu persatu patah karena terkena gempuran badai yang sangat-sangat besar. Astagfirullah, ya Allah, teriak Maksum. Sedangkan di pesisir pantai hujan pun mengguyur. Juragan Bagio sebenarnya akan menyusul Maksum. Akan tetapi karena ombak yang sangat besar, Juragan Bagio pun tak berani melaut. Ia hanya pasrah, ia hanya berharap Maksum tak akan terjadi apa-apa. Sedangkan Maksum yang ada di dalam bagan, ia hanya bisa berteriak-teriak, membaca takbir dan membaca doa-doa yang ia bisa. Dan benar saja, tiba-tiba saja semua bambu penyangga bagan pun patah. Kini Maksum terombang-ambing di tengah lautan lepas. Maksum benar-benar ketakutan. Satu malam penuh ia hanya berdiam meringkuk di dalam bagan. Waktu demi waktu pun ia lewati penuh dengan ketakutan. Hingga akhirnya pagi hari pun telah tiba. Ketika Maksum keluar bagan, ia sangat terkejut. Betapa tidak, ia saat ini entah berada di lautan mana. Maksum tak tahu berada di mana. Yang ada di dalam pikirannya, ia hanya mencari cara untuk bertahan hidup. Hanya itu saja yang ada di dalam pikirannya. Maksum pun hanya mengandalkan sisa bekal yang diberikan Juragan Bagio. Untungnya plastik yang berisikan bekal itu tak ikut hanyut di bawah badai yang menerjang kala itu. Ia berusaha untuk menahan rasa laparnya hanya memakan roti sisa. Dan kala itu Maksum pun tetap berusaha menyalakan HT, alat untuk berkomunikasi. Tentu saja ketika HT itu bisa dinyalakan, ia bisa memberi kabar keberadaannya saat ini untuk meminta bantuan kepada Juragan Bagio. Ia mencoba menjemur di bawah teriknya matahari. Akan tetapi HT itu ternyata sudah rusak akibat terkena air laut. Maksum kini tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dengan takdir yang akan datang. Akan tetapi ia selalu berusaha untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya waktu pun telah berlalu.
3 hari Maksum masih terombang-ambing di tengah lautan lepas. Kini semua bekal pun telah habis. Maksum tetap berpikir tenang. Walaupun sekujur badan telah dibasahi dengan air laut, Maksum pun sedikit mempunyai cara, yaitu memancing ikan. Hasilnya memancing, ia cobak-cabik lalu ia makan. Ia tak peduli ikan yang ia makan adalah ikan mentah. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah bertahan hidup, itu saja. Sedangkan Juragan Bagio malah lari dari kenyataan. Kala itu, ketika Juragan Bagio sedang menuju ke arah tengah laut melihat baganya, betapa terkejutnya ia telah melihat baganya sudah patah dan hanyut entah kemana. Ia pun takut jika memberi kabar kepada warga bahwa Maksum telah hanyut di bawah ombak lautan. Ia takut, ia benar-benar merasa takut jika akan berhadapan dengan hukum. Justru ia kembali ke pesisir diam 1000 bahasa, seolah-olah ia tak tahu apa-apa. Sedangkan Maksum di tengah lautan ia berusaha mati-matian untuk bertahan hidup hingga akhirnya ia pun terombang-ambing entah kemana di bawah ombak lautan. Ia hanya bisa melihat hamparan luas di sepanjang penglihatannya. Tak terlihat satupun kapal nelayan. Boro-boro kapal nelayan, sebuah pulau pun tak terlihat sama sekali. Waktu pun terus berlalu hingga akhirnya kini Maksum sudah 10 hari di tengah lautan. Akan tetapi Maksum masih bisa bertahan hanya mengandalkan ikan hasil memancing. Ya, ikan tersebut ia cobak-cabik, ia makan mentah-mentah, dan ia pun tak kehabisan cara. Ia melepas baju, kemudian ia gunakan untuk menyuling air laut agar kadar garam bisa berkeluar. Ia pun tak segan-segan meminum air laut untuk melepaskan rasa dahaganya. Dan singkat cerita, malam ke-14 hari pun telah tiba. Malam yang gelap gulita, hanya ada pantulan cahaya rembulan dari lautan lepas. Ia pun tak henti-hentinya berdoa. Ia sudah tak tahu waktu dan tentu saja ia telah kehilangan arah. Akan tetapi ketika waktu malam semakin larut, tiba-tiba saja Maksum mendengar alunan sinden diiringi dengan lantunan gemelan. Dan ia pun mencoba melihat ke sumber suara. Betapa terkejutnya kala ia melihat ke ujung laut. Ia melihat segerombol orang sedang menaiki kuda beriringan, dan rombongan itu mulai mendekatinya. Maksum merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Ia pun hanya bisa mengintip dari bilik dinding, memastikan ia tak akan diserang oleh segerombolan orang berkuda itu. Ya, kala itu ia benar-benar tak tahu sebenarnya orang itu adalah orang ataupun hantu. Mana ada orang menaiki kuda di atas lautan, tapi semua itu nyata di dalam penglihatannya. Ya, benar saja, rombongan itu pun mulai melintas di samping Bagan. Suara lantunan gamelan pun terdengar sangat jelas. Tiba-tiba saja, sebuah kereta yang ditarik kuda berhenti persis di samping Bagan. Di dalam kereta kencana itu terlihat sosok perempuan sangat cantik, bagaikan ratu yang duduk di singgasana. Tiba-tiba saja wanita itu pun berkata, "Wahai anak muda, kamu bisa selamat hanya dengan pertolongan Tuhanmu. Berdoalah, meminta pertolongan kepada Tuhanmu yang kamu sembah." Ucap sesosok wanita itu lalu pergi. Dengan sekejap, sepanjang mata memandang Maksum tak melihat rombongan itu lagi. Entah pergi kemana rombongan itu. Maksum kini hanya bisa berdoa, pasrah apa yang akan terjadi kepadanya. Dengan tubuh yang mulai lemas, Maksum benar-benar berharap akan ada sebuah keajaiban yang datang untuknya. Benar saja, kala Maksum sudah tak berdaya, terkena dinginnya angin laut yang membuat ia semakin lemas. Terlihat sebuah kapal penangkap ikan menghampiri Bagan yang sedang terapung terombang-ambing di tengah lautan. Salah satu ABK kapal itu pun langsung turun memastikan Bagan itu. Betapa terkejutnya kala ABK itu melihat Maksum sedang meringkuk kedinginan di dalam Bagan. Tak basa-basi lagi, Victor
motor nama Abiki itu. Ia pun langsung membawa Maksum ke kapalnya. Maksum pun dirawat oleh tenaga medis kapal itu. Dan singkat cerita, Maksum pun dikembalikan di tempat asalnya. Ia tak tahu sudah berada di laut mana, entah laut luar negeri ataupun masih di lautan Indonesia. Yang penting, ia saat ini masih bisa pulang dengan keadaan selamat. Selesai. Ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur, cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhiru qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.